kembali melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian kitab Matan Al-Jurumiyah, yaitu dasar daripada ilmu nahwu. Insyaallah apabila kamu menguasai Matan Al-Jurumiyah ini, ya, insyaallah kamu sudah memadai untuk membaca kitab Arab-Arab yang tidak berbaris. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang babul i'rab, ya. Babul i'rabi, ya, yaitu bab mengenai i'rab. Apa itu i'rab? Secara bahasa, i'rab ini bermakna perubahan, ya. Jadi perubahan. Lawannya adalah mabni, ya. Al-ibna, ya, atau al-mabni. Sedangkan al-i'rab itu dimaf'ulkan yang sering diistilahkan dengan mu'rab, ya. Kalau i'rab bermakna perubahan, ya. Lawannya adalah tetap. Apa dia tetap? Yaitu sering digunakan di dalam nahwu, istilahnya mabni, ya. Mabni tetap dia. Apa yang dimaksud dengan perubahan dan tetap ini, ya, kita lanjutkan, ya. Sebagaimana definisi atau ta'rif al-istilahi, ya, tadi secara ta'rif al-ma'nawi, ya, atau terjemahannya, ya, i'rab itu adalah perubahan. Sementara secara definisinya, ya, atau ta'rif istilahinya, saya bacakan, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Saya ulangi sekali lagi, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Saya terjemahkan, al-i'rabu, i'rab itu huwa adalah dia taghyiru perubahan, awakhiri, ya, jamak dari akhirun, akhirani, awakhir, ya, jamak taksir. Jadi jamak dari akhir, yaitu kalau awakhir berarti akhir-akhir, ya. Jadi saya ulangi, taghyiru awakhiri, perubahan akhir-akhir, al-kalimi. Al-kalimi adalah kalimat atau kata, ya. Al-kalimi atau sering disebut al-kalimah, al-kalimi, ya, atau lafaz, ya. Dalam bahasa Indonesia disebut kata, ya. Jadi setiap satu kata itu, ya, maka disusun oleh huruf-huruf, ya. Kalau kalam disusun oleh kata-kata. Jadi ingat, kalau kalam disusun oleh beberapa kata, kalau kalimat disusun beberapa huruf, ya. Jadi kalau kalimat disusun oleh huruf-huruf, kalau kalam disusun oleh kata-kata atau kalimah atau lafaz atau kalim. Sementara i'rab ini yang dia bahas adalah sebagaimana kalimah itu disusun oleh huruf-huruf, maka dia hanya membahas akhir-akhir setiap huruf dari kata tersebut. Jadi ibaratkan misalnya kalimat
awakhiri itu ya. Awakhiri kita contohkan, kita lihat di kalimat awakhiri. Jadi yang dibahas oleh i'rab ini adalah huruf baris daripada huruf terakhir dari awakhiri. Apa dia huruf terakhir itu? Yaitu ro ya. Sementara huruf awal alif, huruf kedua waw, huruf ketiga alif ya. Silap yang pertama itu hamzah ya. Yang pertama hamzah, kemudian waw, yang kedua waw, ketiga itu adalah alif, yang keempat adalah kha. Satu baris huruf pertama sampai ke 4 itu yang membahasnya adalah sorof. Jadi yang membahasnya adalah ilmu sorof ya. Sementara huruf akhir, baris dari huruf akhir, itulah ilmu nahu ya, yang babnya adalah i'rab. Jadi i'rab ini merupakan jantung daripada nahu. Jadi nahu itu ya intinya di i'rab inilah ya. Jadi di i'rab ini. Maka apabila Anda ingin menguasai ilmu nahu, maka kuasailah benar-benar i'rab ini ya. Jadi i'rab ini kalau kita bandingkan dengan ilmu sorof jauh lebih mudah ya. Karena dia hanya membahas baris daripada akhir setiap huruf pada kalimat ya. Jadi dia membahas akhir daripada huruf pada kalimat. Itulah i'rab ya. Nahu ya, utamanya kita meng-i'rab ini atau membarisi ya. Maka nanti ada tempat-tempat atau kedudukan-kedudukannya atau amil-amil yang masuk padanya sehingga dia bisa berubah menjadi dhamma, menjadi fathah, atau menjadi kasrah atau sukun ya. Kita ulangi kembali ya, al-i'rabu, i'rab itu jadi dia cara mengartikan setiap ada alif lam, maka dudukkan dia. Jadi jangan i'rab adalah i'rab apa. Jadi i'rab itu, jadi jelasnya i'rab itu huwa, yaitu taghyiru, perubahan awakhiri, akhir al-kalimah, setiap kata ya. Kita sebagaimana dijelaskan tadi ya, apa itu yang disebut kata? Kata adalah yang disusun oleh beberapa huruf, sedangkan kalam yang disusun oleh beberapa kata ya. Jadi nahu dia membahas huruf akhirnya. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhun aw taqdirun. Likhtilafi, karena perbedaan ya. Perbedaan apa? Al awamili, amil, jadi awamil ini jamak dari amilun ya. Jadi karena perbedaan amil-amil ad-dakhilati, yang masuk, 'alaiha, atasnya apa? Atasnya kalimat ya. Jadi karena perbedaan amil-amil yang memasuki pada kalimat, maka dia merubah baris dari setiap akhir huruf pada kalimat. Lafdhon, baik dia secara jelas, atau takdiron, atau dia tidak jelas. Jadi nanti ada dia yang nyata barisnya ya. Misalnya jelas dia ada dhamma, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Tapi ada bisa jadi dia takdiron, dia tidak nampak takdir, jadi dia tidak nampak, tetapi secara barisnya itu
ya, secara tersembunyinya dia berbaris dhamma, kasroh, fathah, ya, atau dia sukun. Jadi jelasnya i'rab itu yaitu perubahan akhir-akhir kata, ya, atau kalimat atau lafaz atau kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil-amil yang masuk atasnya, ya, atas kalimat tersebut, lafzon atau takdirun, baik dia secara nyata, tampak, atau yang tidak tampak. Jadi i'rab ini dia terbagi kepada 4, ya. Jadi hanya 4 saja: rofa, nasab, khafad, dan jazm. Kita lanjut membacanya. Jadi i'rab itu, ya, dia hanya terbagi kepada 4, ya. Jadi i'rab dia terbagi kepada 4 keadaan. Keadaan bagaimana saja? Yang pertama rofa, kemudian nasab, kemudian khafad, dan yang keempat adalah jazm. Kita baca sedikit, ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun wa aqsamuhu arba'ah, ya. Wa aqsamuhu arba'atun. Nah, jadi raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun wa aqsamuhu arba'ah, yaitu amil-amil pada kalimat yang memasukinya. Itu pertama dia bisa rofa, wa nasbun, kemudian yang kedua nasab, wa khafdun, dan yang ketiga khafad, wa jazmun, dan yang keempat adalah jazm. Wa aqsamuhu arba'ah, dan pembagiannya ada 4. Kemudian kita baca lagi, falil asma'i min dzalikar raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Falil asma'i, maka pada isim-isim, ya, atau kata yang berupa kata benda, min dzalika, dari yang demikian itu, dia amilnya yaitu ada 3. Yang pertama ar-raf'u wan nasbu, ya, rofa dan nasab, wal khafdu, dan khafad, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm padanya. Jadi pada isim, ya, atau kata benda itu amil yang masuk hanya 3, yaitu rofa, nasab, dan khafad, dan tidak masuk jazm padanya. Kemudian kita lanjut, walil af'ali, dan bagi fiil-fiil atau kata kerja, min dzalika, dari yang demikian itu, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha, ya. Jadi walil af'ali, dan bagi fiil atau kata kerja, min dzalika, dari yang demikian itu, maka amilnya dia ada 3. Apa aja dia? Ar-raf'u, rafa, wan nasbu, dan nasab, wal jazmu, dan jazm. Jadi amil pada kata kerja, ya, itu 3, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Wala khafdu fiha, dan tidak ada khafad padanya, ya. Jadi apabila pada isim ada khafad dan tidak ada jazm, ya, maka pada fiil ada jazm dan tidak ada khafad. Rafa dan nasab masing-masing dua-duanya ada, ya. Rafa dan nasab bagi isim ada, bagi fiil ada. Tapi kalau khafad dia hanya ada pada isim, sedangkan jazm tidak ada pada isim atau kata benda. Dan pada fiil atau kata kerja itu rafa dan nasab ada,
dan jazm ada dan tidak ada khofat padanya. Nah, jadi itu dasar kita bisa mengetahui daripada i'rab. Nanti akan dilanjutkan lagi pembagian berikutnya. Di sini ada saya lampirkan satu contoh ya, untuk kita sedikit mengetahui tentang i'rab tadi ya, atau perubahan-perubahan akhir baris pada kalimat ya. Jadi perubahannya ini ada yang menyebabkannya. Nah, jadi yang menyebabkannya itulah yang disebut amil ya, amil. Sebagai contoh di sini saya lampirkan ya satu tulisan ya. Jadi yang pertama ada satu kalam ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimah ya, yaitu kataba Muhammadun. Kataba Muhammadun. Kita lihat ya, pada kata Muhammad itu ditulis hurufnya merah. Kataba Muhammadun, dun. Jadi di situ saya tidak bisa lampirkan dhammahnya ya, tapi dhammah di situ itulah yang disebut i'rabnya. Kenapa dia harus dibariskan dhammah? Ya, karena dia dalam kalam ini dia diistilahkan menjadi ya fa'il ya. Fa'il, kata kerjanya kataba. Jadi Muhammad dia pelakunya, apa yang dia kerjakan, dia menulis. Jadi setiap fa'il ya, fa'il itu dia menjadi rofa dan barisnya adalah dia nanti ada perbedaan ya, tapi karena di sini dia menjadi isim mufrad, itu tandanya adalah dhammah. Tapi yang perlu Anda ketahui ya, di merah ini ya, atau kata yang saya hurufkan dengan warna merah ini, inilah satu contoh amil, yang sebagai amilnya di sini kataba ya, dia bekerja sehingga bisa merubah baris dari kalimat Muhammad itu. Kemudian di bawah saya lanjutkan kataba Muhammadun ala sabburati, sabburah. Ya, pada kalimat as-sabburo itu dibariskan kasroh, as-sabburati ya, pada huruf yang ungu warnanya. Kenapa dia kasroh? Karena ada amil yang memasukinya, yaitu apa? Yaitu huruf jar. Apa huruf jarnya? Yaitu ala. Jadi setiap kalimat atau kata atau lafaz sesudah kalimat atau huruf jar, maka dia menjadi majrur, barisnya ya dia mengikuti kedudukan terkhusus di sini dia karena isim mufrad ya, maka dia berbaris kasroh. Tapi intinya as-sabburah ini menjadi majrur ya, karena ada amil yang memasukinya. Apa amilnya? Yaitu huruf jar. Kita lanjutkan di bawah nomor 3, kataba Muhammadun ala sabburati suratan ya. Kita artikan, kataba telah menulis Muhammad, yaitu Muhammad ia telah menulis apa? Ala sabburati, di atas papan tulis. Apa yang dia tulis? Surah ya, suratan, gambar. Jadi suratan menjadi maf'ul atau objek. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, objek. Setiap objek atau maf'ul dia berbaris fathah, karena dia tidak harus berbaris fathah, tapi dia kedudukan menjadi mansub, terkhusus di sini karena dia isim mufrad, dia dibariskan fathah. Nah, jadi dia menjadi nasab atau mansub ya, dinasobkan
ya, karena ada amil-amil yang masukinya, sehingga dia menjadi mansub. Di sini dia menjadi mansub karena amil-amil sebelumnya, sehingga mendudukkan dia menjadi maf'ul, ya, menjadi objek, maka dia menjadi nasab. Kemudian yang di bawah lam yakum, pada kalimat yakum, ya, saya lampirkan warna coklat, itu asal katanya ya yakumu, ya, yakumu, tapi karena ada masuk lam, ya, lam ini dia adalah amil daripada jazm. Jadi setiap kalimat yang masuk sesudah daripada amil jazm ini, dia menjadi majzum, ya, dijazmkan. Tanda jazmnya di sini adalah dia sukun, ya. Jadi lam yakum, sebenarnya di sini ada dua tandanya, ya. Jadi kalau dia jazm ini setiap ada huruf illah, huruf illat itu adalah waw dengan ya, itu juga harus dibuang. Jadi asal katanya dari yakumu, wawnya dibuang, mimnya juga disukunkan, jadi lam yakum, ya. Jadi perhatikan yang pertama, kata Muhammadun itu sebuah contoh untuk rofa, ya, Muhammad itu menjadi rofa. Kemudian kata Muhammadun ala saburati, yang kedua ala saburati itu majrur, ya, atau khofat. Kemudian yang ketiga ini contoh daripada nasab atau mansub, kata Muhammadun ala saburati suratan. Jadi telah menulis Muhammad di papan tulis, yaitu gambar. Ini mansub, ya. Baru yang keempat adalah contoh bagi jazm, lam yakum. Jadi lam yakum ini majzum, ya, karena ada amil jazm, yaitu lam memasuki fiil. Nah, jadi khusus pada kata benda atau isim, dia hanya rofa, ya. Di sini contoh yang kedua majrur, ya. Yang ketiga nasab. Jadi untuk isim atau kata benda dia 1, 2, dan 3. Sedangkan fiil 1, 3, dan 4. Ya. Jadi karena fiil dia tidak ada khofat, begitu ya isim dia tidak ada jazm. Jadi saya ulangi, ya, kalau isim 1, contoh yang pertama 1, yang kedua dan yang ketiga. Sedangkan fiil itu 1, 3, dan 4. Demikianlah penjelasan saya, ya, mengenai babul i'rab. Nanti kita akan lanjutkan ke bab-bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.